Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rotli, kepada yang terhormat jajaran Warek 1, 2, 3, dan 4 Universitas Ma'arif Hasim Latif, kepada yang terhormat para dekan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama Bapak Dr. Andes Setiawan, juga para dekan dari Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Kesehatan, serta para peserta seminar pada sore hari ini yang berbahagia. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk mempersingkat waktu memulai acara pada sore hari ini dengan tema mempersiapkan SDM unggul dengan pelatihan pengembangan SDM di LPIAI, Lembaga Pajak dan Internal Audit Indonesia UMAHA sebagai tuntutan era industri 4.0. Sebelum acara dimulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk memperlancar atau agar acara pada sore hari ini lancar. Al-Fatihah. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMAHA. Dilanjutkan dengan Mars UMAHA. UMAHA Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Sepanjang. Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Sepanjang. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat,
berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, Universitas Mekah berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, yaitu acara inti yang nanti akan dipandu oleh Bapak Kaprodi dari S1 Akuntansi, Bapak Farid Marta. Acara yang pertama yaitu opening speech dari Bapak Rektor UMAHA, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodli. Kepada Bapak Fatoni Rodli dipersilakan. Bapak, sampun online. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Siap, Bapak, sampun. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan webinar dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Ibu Dr. Ratna Ekasari, Sama-sama, Pak. Direktur Lembaga Penelitian di LPPM UMAHA. Alhamdulillah sudah 77 orang yang gabung di tempat kita, dan ini juga dari berbagai daerah sudah gabung juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini saatnya kita melaksanakan budaya baru yang disebut dengan tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Saya tidak kemana-mana. Hari ini saya di studio rumah saya. Tapi barusan saya melakukan dialog-dialog dengan Filipina, dengan Universitas Narotama, dengan Palembang, ya, dengan webinar-webinar. Jadi mulai pagi tadi sudah 3 webinar. Tapi saya kemana-mana. Ini tadi saya istirahat sebentar 15 menit. Ya, lesehan, tertidur sebentar, ada suaranya Bu Ratna langsung bangun. Langsung memberi sambutan. Ini nyata bahwa budaya baru sekarang ini menjadi new normal kita, harus kita laksanakan, walaupun kita awal-awalnya itu kedandapan bahasa Jawanya. Jadi kalang kabut. Nah, untung di UMAHA sudah terbiasa dengan budaya on air sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kita sudah biasa, bahkan sekarang menjadi perintis penggerak dosen dari seluruh Indonesia bahkan dunia. Saudara sekalian, tema yang hari ini kita lakukan adalah kita laksanakan terkait dengan SDM dan terkait dengan bagaimana transparansi. Jadi ilmu yang sekarang ini akan kita peroleh adalah bagian dari yaitu leadership dari Rasulullah, yaitu amanah, fatonah, tablek, dan sidqi. Jadi ilmu pajak, ilmu akuntansi, dan sebagainya, ilmu manajemen itu merupakan dari 4 amanah, dari 4 watak leadership kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka saya ingin meluruskan dan mengingatkan supaya kembali ke niat awal. Ilmu ini lahir. Ilmu ini lahir adalah berasal dari pelajaran Rasulullah. Yaitu kalau di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dalam penyelenggaraan apapun, itu tidak boleh lepas dari 4 watak Rasulullah. Yang pertama adalah amanah.
Jadi kita tidak boleh mengingkari tanggung jawab, harus ada responsibility dan ada accountability. Nah, responsibility pertanggungjawaban, program misi visinya jalan apa tidak. Accountability, counting, itu adalah pertanggungjawaban keuangan. Ya, bagaimana accountingnya itu tablet. Jadi kata yang kedua adalah tablet. Tablet itu adalah mempertanggungjawabkan secara terbuka. Tablet itu adalah menyampaikan secara terbuka, transparan. Jadi kalau ngajar di UMAHA soal akunting itu harus berangkat dari ini. Jangan hanya ilmu akuntingnya saja, tapi berangkat dari filosofis dasar lahirnya ilmu akunting itu dari Rasulullah. Kalau kita niatnya adalah melanjutkan warasatul anbiya, melanjutkan ajaran para nabi, maka insya Allah kita akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah kita harus sidik. Nah, sidik itu adalah jujur, tidak boleh pengkhianat, tidak boleh brutus, tidak boleh menipu, tidak boleh dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya juga masuk ke dalam bagian dari accounting, masuk ke dalam akuntansi. Yang terakhir, ini hari ini kita laksanakan, yaitu cerdas, mendapat kompetensi, mendapat pengalaman, pengetahuan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri, kita mencari kecerdasan itu. Rasulullah itu tidak punya guru, tapi gurunya langsung malaikat dari Allah. Nah itu, jadi betul dia nggak pernah, beliau tidak pernah belajar, tapi gurunya langsung malaikat, ya, Jibril. Makanya kita juga diminta untuk membuat sholawat Jibril itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sehari 500 kali, supaya ilmu-ilmu kita itu muncul barokahnya. Nah, ini saudara sekalian, jadi kita ini mempersiapkan SDM unggul dengan pelatihan pengembangan SDM, itu basisnya itu saja, 4 filosofis dasar dari Rasulullah. Dan itu makin lama, makin era industri, makanya industri 4.0, itu watak dasar 4 itu semuanya makin kepake. Kalau dulu orang korupsi nggak kelihatan, diakal-akal pajaknya, diakal-akal penghasilannya, diakal-akal sumbernya, kemudian tidak jujur. Sekarang ketahuan semuanya. Nah, maka kita pun sekarang akan dapat syafaat juga dari malaikat atid dan raqib dan atid. Karena apa? Nah, kita sudah punya laporan ini ke pertanggungjawaban, sudah 30, hampir 40 kali webinar. Nah, itu nanti siapa? Apa betul itu Bu Ratna melaksanakan tugasnya secara baik? Nah, kita tinggal kasih nomor URL-nya ke malaikat raqib sama atid. Nih loh, Bu Ratna sudah berkali-kali nih. Lihat aja di YouTube-nya itu. Nah, itu satu. Yang kedua, saudara sekalian, ini kita sedang sedih, sedang berduka. Wakil dekan kita wafat, dan ada beberapa dosen yang sedang dalam pemulihan karena corona. Nah, jadi saya ambil keputusan untuk melakukan work from home. Jadi kita semuanya work from home. Tetapi work from home ini harus ada outcome-nya. Harus ada output-nya. Kalau perlu ada income-nya dari work from home ini. Kalau seperti sekarang ini kan ada ada income-nya itu. Ada income-nya. Jadi moderator kan ada honornya toh. Nah, ini termasuk income itu. Nah, jadi nanti nggak dikasih lapor ke saya. Jadi saudara sekalian, ini bagian dari work from home. Jangan hanya di rumah ngantuk, tidur, mantusing. Tahu mantusing ya?
mantu sing itu mangan, turu, ngising. Lah udah, kalau sudah itu, alasannya macam-macam. Terus nggak ada sarana. Terus orang saya akan memberikan hadiah kok. Mereka yang aktif di YouTube, aktif di webinar, ya. Kalau dia menggunakan pulsa, saya kan tahu, saya kan deteksi. Maka kita akan hadiah itu. Ya, nanti kita akan berikan hadiah dalam bentuk itu. Nah, jadi dalam work from home ini lamanya ada, kalau dihitung sampai sekarang itu ada 16 hari. Nah, karena 16 hari, maka kalau 1 hari 1 kali tatap muka, dan kalau webinar itu kan rata-rata 3 sampai 4 jam. Maka kalau seorang mahasiswa mengikuti webinar mulai hari ini, besok lusa, dan seterusnya 16 kali, itu sama dengan 2 SKS. Oleh karena itu saya minta para dekan, terutama dekan FIB yang sekarang sedang melaksanakan, tolong dikemas ya kegiatan kita ini sebagai kegiatan yang bisa diakui SKS-nya. Sehingga dalam 1 semester ini, dalam hampir 1 bulan itu, kita gunakan kesempatan sebagai semester pendek. Nah, dalam semester pendek ini, yang 16 kali tatap muka, itu diakui SKS-nya dari mata kuliah semester pendek itu apa? Mata kuliah apa yang terkait dengan webinar ini? Yang pertama, mata kuliah karya ilmiah. Jadi dia akan membuat mahasiswa melakukan observasi, kemudian akan mengkaji, kemudian membuat refleksi, membuat kesimpulan, kemudian ditranskripkan, kemudian dijadikan buku kecil bagi mereka, yaitu karya ilmiah. Dari apa saja? Ya semua keilmuan. Sekarang ini kan kita rata-rata kan, terutama ini ekonomi kan yang paling banyak ini kan, yang paling banyak webinar kan tentang 3 hal. Pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalamnya itu ada hukumnya, ada manajemennya, dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Nah, jadi saya minta Bu Ratna, ini bagian dari siklus karya ilmiah. Bagian siklus penelitian. Jadi mereka meneliti konten-konten, dan ini metodenya adalah metode kualitatif. Dia akan mengamati, merefleksi, kemudian dia melakukan titik akhirnya, nanti yang terakhir adalah seperti pengabdian masyarakat kemarin. Masing-masing peserta mempresentasikan laporan dari perkuliahan webinar yang diakui SKS. Nah, silakan para dekan menentukan semester pendek ini apa saja yang keluar mata kuliahnya. Kalau bisa yang relevan itu ya, pikiran saya pertama itu ya karya ilmiah, ya. Bisa metodologi penelitian, bisa juga IBD, ya, atau ISD. Bisa juga kaitannya dengan kalau hukum itu policy, kebijakan ketatanegaraan. Bisa juga kalau kesehatan. Kesehatan itu adalah kesehatan masyarakat. Karena di sana banyak yang kita lakukan. Nah, saudara sekalian, apakah kita akan mendesain baru materi-materi itu? Tidak. Kita sudah punya rekaman hampir 50 rekaman webinar itu. Nah, nanti tinggal kita buka lagi itu. Saya sejak pagi tadi sudah dua webinar, ya, webinar terkait dengan prodi baru, dan sebelumnya adalah terkait dengan dengan recovery ekonomi tadi pagi.
Nah, melalui YouTube saya berikan. Jadi materi-materi yang diberikan itu yang sudah ada itu aja ulang lewat YouTube supaya mahasiswa mengikuti. Nah, siapa yang minta itu? Silakan masing-masing kaprodi untuk mengambil dari 40 webinar itu dipilih mana yang ada diambil. Di mana tempatnya? Semuanya sudah ada track-an di YouTube. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube itu di playlistnya itu webinar Adri Umaha itu nanti keluar semua webinar. Nanti Mas Samsi juga ada itu rekamannya. Nah, jadi saudara sekalian, ini nanti saya minta Direktur Penelitian untuk mengkoordinasikan, ya, sehingga akhir dari kegiatan ini atau work from home dan semester pendek itu hasil yang berasal dari pemanfaatan sumber belajar dari webinar. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, tolong nanti banyak kebijakan yang lewat online dan kita akan buka terus 24 jam alamat saya ini. Tolong nanti kaprodi-kaprodi juga membuka alamatnya masing-masing, ya, supaya nanti bisa diisi oleh mata kuliah yang bisa ditampilkan dan diakui sebanyak 16 kali tatap muka. Dan paling akhir saya berdoa semoga kita semuanya dalam perlindungannya agar kita terhindar dari wabah dan penyakit yang dihasilkan dari COVID. Terima kasih. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk opening speech-nya. Insya Allah untuk akhirnya saya dapat tugas baru ini Bapak. Untuk susunan acara pada sore hari ini, teman-teman semua masih semangat ya, walaupun sudah sore dan mendungnya menggelantung, tetap semangat ya. Yang pertama adalah, nanti pembicaranya adalah Bapak Nun Jamianto, SEMM. Beliau adalah Direktur PT Inzaghi Gantara Solisindo atau Direktur LSP MSDM Quality Indonesia. Pembicara yang kedua adalah Bapak Firman Hidayat, SEMM. Beliau adalah Area Manajer Cabang Jatim PT Masta Pharma. Yang ketiga adalah Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Bapak Dr. Andes Setiawan, MMAK, CE. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator acara pada sore hari ini. Oh, ini ada chat, di Medan sudah hujan. Tetap semangat ya Ibu yang ada di Medan. Walaupun hujan, tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya akan saya serahkan pada moderator pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Farid Marta, SEMM, PIA. Beliau adalah Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Kepada Bapak Farid Marta dipersilahkan. Monggo Pak Farid. Yang ini sebagai host menyerahkan kepada kami adalah sebagai moderator, sebagai pemandu acara ini. Ada 3 pembicara tadi yang sudah disebutkan sama Ibu Ratna. Kami hanya ingin membicarakan ada latar belakang untuk webinar ini, yang judulnya mempersiapkan SDM unggul dalam pelatihan pengembangan SDM di LPAI, Lembaga Pajak dan Internal Audit Indonesia Umaha. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya saya ingin dari mahasiswa maupun dari anak didik SMA, khususnya di lingkungan YPM, dan bisa juga dari yang lain, supaya mereka mengerti bagaimana cara mengikuti latihan pengembangan SDM itu. Di antaranya adalah yang kita perbaiki adalah
attitude, dan passion. Apa passion itu? Passion itu adalah semangat. Dan attitude itu apa? Adalah sikap. Attitude adalah sikap. Lah kita itu di LPAI ingin membuka kelas baru. Kelas baru dalam artian untuk mengajari bagaimana dia passion dia dan attitude dia. Itu attitude anak-anak mahasiswa maupun anak-anak siswa yang akan lulus dan akan bekerja. Di sini untuk lebih jelasnya, di sini ada pakarnya, Bapak Nun Jamianto SEMM. Beliau adalah Direktur Owner PT Insagi Gigantara Sulisindo. Dan Master Training Akreditasi Kemnaker. Internship Trainer, Dosen PTS, Asesor Akreditasi LA-LPK. Asesor LSP, BNSP, Kewirausahaan Struktur Besar Human Capital Recruitment Administration, dan juga asesor LSP, KAN, BN, BSN, dan juga HRN. Beliau juga tergabung dalam perkumpulan HRD se-Jawa Timur, yang mana nanti mungkin bisa menyajikan lebih luas mengenai pelatihan-pelatihan yang akan beliau sampaikan, yang akan bisa diterapkan di LPAI dan bisa bekerja sama unitnya beliau itu. Ya. Kami mengharapkan yang hadir di sini bisa mengikuti dengan sesama ini. Saya persilahkan Bapak Nun Jamianto untuk mempresentasikan. Monggo Pak Nun Jamianto. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ibu Dekan dari semua fakultas UMAHA, masuk Bapak dosen, teman-teman mahasiswa, dan teman-teman peserta yang ada di webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Mohon izin Pak Farid, apakah suara saya tidak putus-putus ini? Enggak, jelas Pak. Enggak, baik. Jelas Pak Nun. Oke, izinkan kawan-kawan untuk saya share materi ya Pak, sedikit aja mungkin. Ya. Baik. Waktu Bapak Ibu 30 sekalian, menit Pak. tadi siap percepat Pak, gaspol Pak. Saya senang sekali karena saya memang tadi mohon izin juga minta di depan karena ada acara jam 4 Pak. Tadi Bapak Ibu sekalian, nama saya Nun Jamianto, bisa dipanggil Cak Nun. Seperti ini kondisinya. Baik, hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang kondisi negara kita hari ini, Indonesia News. Ya, apakah yang terjadi hari ini, apakah yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita tidak boleh kawan-kawan sebagai sivitas akademika hanya membiarkan informasi itu berlalu, gitu ya. Yang pertama pasti kita yang paling baru adalah tentang kondisi COVID ya. Ini saya tidak menyajikan data hari 2021 bahwa kondisi COVID seperti ini. Mungkin teman-teman bisa melihat langsung beritanya. Yang terakhir kemarin di negeri kita juga baru saja sedang ada reshuffle kabinet, yang mana nanti teman-teman kampus, teman-teman lembaga training, teman-teman dosen, teman-teman rektor, teman-teman yang ada di dekan dan sebagainya, apa yang harus dilakukan ketika dengan tiba-tiba zaman atau situasi itu berubah, gitu ya. Yang saya soroti utama hari ini adalah tentang lampu merah ketenagakerjaan Indonesia, Bapak Ibu, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui data BPS terbaru, yaitu yang dirilis Agustus tahun 2020. Bapak Ibu harus sudah tahu persis bahwa kondisi terkini
pengangguran terbuka kita sudah mencapai 7,07% atau hampir menyentuh angka 10 juta orang yang menganggur terbuka ini ya. Bahkan kalau ini datanya bukan datanya BPS Pak, kalau ini datanya Kadin, yang namanya pengangguran hari ini sudah mencapai di atas 11.000 orang, 11 juta orang gitu ya. Nah ini kondisi terkini, kita jalan-jalan aja dulu. Yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa pengangguran terbuka di Indonesia ini lebih banyak didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi. Justru yang lulus SMP ke bawah itu nganggurnya lebih sedikit gitu ya. Dan yang lebih tragis lagi apabila justru pendidikan vokasi, baik itu tingkat sekolah menengah maupun tingkat perguruan tinggi, ternyata lulusannya lebih banyak menghiasi, lebih banyak meninggikan grafik di tingkat pengangguran terbuka. Berikutnya lagi sebuah informasi bahwa Kemnaker tanggal 7 pada saat bulan Juni 2020, karena pandemi COVID, ada 43.690 perusahaan, baik di sektor formal maupun sektor formal tutup. Ini yang sektor formal. Sedangkan data pekerja sektor formal yang di PHK atau dirumahkan hampir 6,5 juta orang ini. Ya, ini adalah kondisi-kondisi Bapak Ibu sebagai orang yang mempunyai fungsi strategis di dalam pengembangan SDM. Ketika kita melihat data seperti ini, kita harus bertanya apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Sekitar 20 juta warga Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja. Ini versinya Ketua Kadin ya. Jadi Ketua Kadin Roslani ya. Beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus mengatakan ternyata yang di PHK, ini data menurut Kadin bukan lagi 6,5, tetapi hampir 29 juta orang, baik itu pekerja formal maupun pekerja non-formal. Pekerja-pekerja yang selama ini ikut di sektor-sektor UMKM gitu ya. Ini data mungkin yang lebih mendekati benar kayaknya yang ini. Nah, sementara itu Bappenas pada bulan Juni tahun 2020 mengatakan bahwa orang miskin baru di Indonesia bertambah sebanyak 3,8 juta orang. Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, angka kemiskinan bisa bertambah menjadi 2,87 juta orang di awal tahun 2021. Ini adalah data dari Bappenas ya. Belum lagi meskipun hari ini Indonesia sudah lockdown ya, tetapi ada isu-isu ini yang kebenarannya juga masih simpang siur, tetapi isu ini juga harus kita sikapi bagi kita sebagai penggiat SDM gitu ya. Yang mana di samping banyak perusahaan yang rontok, banyak karyawan yang harus di PHK, tetapi serbuan tenaga kerja asing juga masih luar biasa. Belum lagi kondisi lulusan baru. Ini kalau nggak salah untuk SMK dan SMA saja setiap tahun hampir 3-4 juta orang. Belum lagi lulusan S1. Nah inilah yang perlu kita cermati Bapak Ibu. Jawa Pos beberapa hari yang lalu juga merilis sebuah berita tentang ribuan sarjana masih nganggur. Ini slide yang pertama, Bapak Ibu mohon izin. Saya percepat untuk slide yang kedua. Oke. Berikut adalah masih lanjutan dari hot news ya. Sebuah survei plan internasional Indonesia tahun 2017 terhadap 103 perusahaan di Bekasi dan Jakarta. Ya, mengatakan ada 37,9% perusahaan menghadapi kesulitan dalam rekrutmen tenaga kerja baru karena kurangnya kompetensi yang sesuai dengan persyaratan
yang dibutuhkan oleh IDUKA. Ya, jadi kalau yang tadi ceritanya tentang banyaknya perusahaan yang tutup, banyaknya perusahaan yang bangkrut, banyaknya karyawan yang di PHK, adanya tenaga kerja asing, lulusan yang tinggi di sini, tapi satu sisi mengatakan ternyata beberapa perusahaan juga mengalami kesulitan dalam hal untuk mendapatkan tenaga kerja baru. Nah, jadi hari ini ada gap yang sangat luar biasa besar antara output pendidikan formal dengan industri. Sehingga kalau tadi di dalam data BPS mengatakan banyak justru lulusan SD dan SMP yang tidak menganggur, mungkin grafik ini juga perlu disikapi oleh Bapak Ibu sebagai dosen, Bapak Ibu sebagai pengelola kampus, dan bagi kita sebagai orang yang care terhadap SDM di Indonesia. Nah, suatu hari Asosiasi HRD Jawa Timur di Surabaya, saat itu saya juga berada di dalamnya, dalam seharian penuh dia mengatakan selalu bicara bahwa ternyata perusahaan-perusahaan itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Dia mengatakan, meskipun jumlah pelamar kerja melebihi apa yang saya pikirkan, kenyataannya kami masih kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi HRD Jawa Timur ketika ada meeting di Hotel Ibis Stylish Simursari. Ada beberapa faktor ketidaksiapan kerja yang ditemukan dalam pekerja muda, katanya HRD tadi, yaitu tentang keterampilan dasar berhitung dan literasi, berpikir kritis, kreativitas, kesenjangan berkomunikasi, keterampilan perilaku, inisiatif dan daya juang, dan resiliensi katanya. Nah, HRD mengatakan di dalam pertemuan itu 90% lamaran kerja tidak ditanggapi oleh perusahaan. Lamaran kerja alasannya adalah lamaran kerja tidak menarik, tidak ada pembeda antara lamaran satu dengan yang lain, konten kurikulum pelamar minim, tidak ada pengalaman dari pelamar dia berorganisasi, dan bahkan para HRD telah men-tracing histori sosial media tentang hal-hal negatif yang paling banyak diposting oleh para pencari kerja. Hal inilah salah satu yang menyebabkan kenapa meskipun ada banyak lowongan kerja, kenyataannya adik-adik kita ketika melamar tidak dipanggil. Nah, beberapa persen yang akhirnya lolos dipanggil untuk menghadapi interview, kenyataannya adalah 80% pelamar kerja gugur saat interview. Itu katanya HRD. Dia mengatakan saat itu saya bertanya kepada para HRD yang kurang lebih ada 120 orang. Saya bertanya sebagai lembaga pelatihan, Bapak Ibu, mohon izin, bukankah hari ini lulusan SMK, lulusan SMA, lulusan S1, bahkan lulusan S2, banyak yang masih menganggur dan sedang mencari kerja. Dan Anda hari ini juga mengatakan betapa sulitnya untuk mendapatkan tenaga kerja baru. Apakah para pelamar itu tidak memiliki skill, ataukah pelamar itu menurut Anda tidak pintar? Saya tanyakan seperti itu saat itu. Ternyata HRD menjawab, bukan karena tidak pintar atau tidak terampil. Pelamar itu tidak saya terima di tempat kami, tetapi karena mereka tidak tangguh, cengeng, mudah mengeluh, kurang kreatif, kurang antusias, tidak ada dedikasi, banyak menuntut, pilih-pilih, tidak sabar dalam proses, lemah dalam berkomunikasi, dan kurang beretika. Itulah kenapa
HRD itu ternyata hanya butuh sekitar 5 menit untuk menentukan apakah si pelamar yang datang itu pada akhirnya diterima atau tidak. Mereka yang datang rata-rata adalah nervous, gagap, gugup, gubuk, gerubah-gerusu, penampilan yang tidak menarik, wajah yang tidak simpatik, ya, belum lagi dites, pada dasarnya mereka sebenarnya sudah ditolak. Karena selama ini seorang kawan saya kebetulan yang sering memberikan training bersama saya, seorang HRD perusahaan multinasional wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur, namanya Pak Kurniadi Prasetyo, mengatakan begini, saya tiap hari ketemu dengan hampir 600 sampai 750 pelamar. Mata saya rasanya sepet hanya melihat warna coklat. Saya sesekali waktu ingin ada pelamar yang berbeda, yang amplopnya berbeda sehingga saya ini sedikit mengusir kejenuhan saya. Tetapi kenyataannya para pelamar yang datang rata-rata di bawah standar. Ketika dia datang tidak menunjukkan dia orang yang optimis. Ketika dia datang tidak menunjukkan orang yang punya dedikasi yang tinggi. Ketika dia datang tidak mempunyai performa yang baik. Kelihatan tidak memiliki leadership yang bagus. Sehingga hanya kurang dari 5 menit, sebenarnya saya itu sudah bisa menentukan apakah si pelamar ini saya tolak atau saya terima. Begitu katanya teman saya, yaitu Bapak Kurniadi Prasetyo. Katanya HRD, dia mengatakan ijazah atau IPK tinggi saja belum cukup untuk bersaing di pasar kerja maupun di dunia kerja. Jangan pula menganggap kalau sudah punya skill yang bagus, punya skill yang mumpuni, lalu semuanya beres, pekerjaan mudah didapat. No, ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Masih dibutuhkan banyak hal lain untuk bersaing di pasar kerja maupun di dunia kerja, yaitu tentang profesionalitas. Seperti apa? Di antaranya adalah tentang communication skill, personality atau kepribadian, tentang grooming, body language, gesture, ya. Berikutnya confident. Nah, inilah sebenarnya masalah-masalah yang terjadi pada lulusan SMK, lulusan SMA, bahkan lulusan perguruan tinggi hari ini. Mereka tidak memiliki leadership yang bagus. Ketika datang di hadapan HRD, mereka tidak bisa meyakinkan. Mereka tidak mampu menggoda mata HRD bagaimana untuk menjadi orang yang layak untuk diterima. Dan yang terakhir, bahwa rata-rata pelamar kerja, katanya HRD, adalah tentang tidak adanya resiliensi, tidak adanya daya tahan yang tangguh, mudah stres, tidak bisa ngontrol emosional, mudah putus asa, hari ini ditegur, besok sudah keluar, tidak pamit. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu, ini mohon izin karena suara saya agak bergema, tadi saya agak bingung bicara, mohon izin. Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Saya ingin kemarin sempat bertemu dengan Pak Farid. Pak Farid, kalau ingin bahwa lulusan kita ini ingin segera diterima kerja, ingin segera mampu berwirausaha, sebenarnya kuncinya tidak hanya berbicara tentang nilai akademis, ya. Ternyata pelajaran-pelajaran non akademis itu sangat-sangat dibutuhkan hari ini. Bahkan sering terlewat di kampus. Saya juga sebagai seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta seperti Bapak Ibu mungkin ya. Kita tahu persis bahwa kurikulum kita banyak yang tidak menyentuh tentang kebutuhan yang ada di DUDI, yang di UDUKA, gitu ya. Sehingga memang dituntut hari ini dosen lebih kreatif, dosen lebih berani keluar out of the box, sehingga output atau lulusan dari yang kita hasilkan itu nanti benar-benar
mampu bersaing di pasar kerja maupun di tempat kerja. Jadi kalau saya bicara tentang pasar kerja adalah ketika lulusan kita itu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika saya berbicara tentang bersaing di tempat kerja, bagaimana lulusan kita itu nanti mampu bersaing mendapatkan posisi yang bagus, mampu bersaing mendapatkan karir yang diinginkan, itulah yang dimaksud dengan persaingan di tempat kerja. Satu lagi Bapak Ibu, ternyata hari ini banyak lulusan kita juga tidak berani memulai usaha mandiri karena mohon izin dengan segala hormat, banyak dosen-dosen kita, dosen-dosen kewirausahaan juga bukan pelaku usaha. Jadi hari ini seorang dosen wirausaha lebih mengutamakan membuat bisnis plan daripada mendorong mahasiswanya untuk berani memulai dengan berapapun modal yang dia punya. Sehingga lulusan kita juga akhirnya banyaklah alasan-alasan lulusan kita, anak-anak didik kita kalau memulai usaha itu yang karena belum cukup modal, karena takut bangkrut, karena tidak punya pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Satu kunci Bapak Ibu, sebenarnya bahwa seumur hidup manusia, modal pada prinsipnya tidak akan pernah cukup untuk memulai sebuah bisnis, kecuali berani memulai dengan modal berapapun yang Anda punya hari ini. Jadi tidak ada alasan. Berapapun modal, berapapun keadaannya, ketika seorang mahasiswa, ketika lulusan kita rubah mindsetnya menjadi petarung menjadi seorang pebisnis, maka berapapun modal yang dia punya hari ini, dia berani melakukan. Bukankah orang-orang sukses, pelaku-pelaku bisnis sukses, rata-rata juga memulai bisnisnya dari nol. Ya. Satu hal yang sering membuat orang sulit memulai bisnis yaitu ketika ingin mengambil semuanya. Jadi ketika kita sebagai seorang dosen kewirausahaan, ketika mahasiswa kita sudah sangat semangat untuk berwirausaha, memberikan banyak peluang sehingga mahasiswa kita juga bingung. Sebenarnya mana yang harus didahulukan, peluang mana yang harus diambil. Sehingga banyak mahasiswa kita tuh bingung terhadap peluang-peluang yang ada. Maka Jack Ma, meskipun hari ini sedang dirundung masalah, beberapa bulan terakhir, karena ada masalah dengan pemerintahan China, dia mengatakan, jika ada 9 kelinci di tanah, dan Anda ingin menangkap satu, maka fokuslah pada yang satu. Maka jadilah Anda seorang pengusaha. Ketika Anda seorang yang ingin memulai bisnis dan ingin mengambil semua peluang, maka disitulah sejujurnya adalah kegagalan Anda untuk memulai bisnis. Masih banyak slide yang perlu kita sampaikan karena waktunya juga sangat terbatas. Tetapi secara prinsip Bapak Ibu, hari ini perguruan tinggi harus berani mengambil sikap, mengambil langkah, mengambil keputusan bagaimana membuat program pendek di luar pendidikan formal sehingga mampu mengantarkan anak didik kita, mampu mengantarkan mahasiswa-mahasiswi kita untuk segera mendapatkan kerja, untuk mampu bersaing dengan jutaan pelamar kerja yang lain, dan satu lagi mampu melakukan bisnis dengan berapapun modal yang dia punya. Hari ini beberapa kali saya tawarkan kepada Pak Farid, seperti kegiatan yang saya lakukan dengan Ciputra. Ini Ciputra kami sudah melakukan dengan sampai 7 kegiatan, dan memang hasilnya sangat luar biasa. Bisa di tracer study, pelatihan-pelatihan pendek, ternyata justru hasilnya lebih cepat mendorong anak didik kita, mendorong para mahasiswa itu untuk segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kemarin juga saya cobakan dengan Universitas Trunojoyo sampai 2 batch. Saat ini kita cobakan dengan Universitas Indonesia untuk Fakultas Administrasi. Dan kami sudah melakukannya dengan Universitas Lancang Kuning di
Pekanbaru. Nah, nanti sangat mungkin Bapak Ibu, jika nanti ada waktu yang lebih enak, lebih baik, dan waktunya lebih panjang, nanti kita bisa ngobrol banyak, mungkin di kampus Bapak Ibu sekalian di UMAHA, pelatihan apa sebenarnya yang bisa menjawab kondisi persaingan yang sangat-sangat ketat hari ini, menjawab kondisi yang pertarungan wirausaha yang saat ini. Nah, nanti mungkin bisa kita obrolkan lebih panjang lebar di kampusnya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, saya jam 4 ini juga sedang mohon izin ditunggu kegiatan yang lain. Untuk tanya jawab saya titipkan kepada Pak Farid mawon. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon izin atas segala mungkin yang dianggap Bapak Ibu tidak sesuai dengan fitrah yang ada di pendidikan tinggi, tetapi satu hal Bapak Ibu, sesekali perguruan tinggi, sesekali waktu dosen harus berani mengambil terobosan-terobosan yang kadang-kadang tidak populer. Tetapi kita berpikir tentang capaian yang lebih jelas, capaian yang lebih besar. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon pamit untuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nun Damianto. Semoga sukses, semoga selamat sampai apa yang dicita-citakan. Amin, Pak. Untuk narasumber yang kedua adalah Bapak Firman Hidayat. Ini adalah praktisi. Bapak Firman Hidayat itu praktisi yang mengetahui persis. Dia bekerja di sebuah perusahaan farmasi, di mana di situ dia melihat langsung bagaimana lamaran kerja yang ditolak, ya, saking banyaknya lamaran kerja yang ditolak, apa persis yang dikatakan oleh Bapak Nun Damianto tadi sebagai konsultan. Sekarang kita tanya, sebenarnya kita gali dari praktisinya, ya, dari yang melihat langsung kenyataannya. Monggo Bapak Firman Hidayat, kami persilakan. Makasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Farid atas waktunya. Kurang besar. Saya memang untuk keahlian saya adalah praktisi di bidang ini, ya, di bidang untuk pengembangan sumber daya manusia. Saya punya pengalaman itu memang bukan dari akademisi tapi dari praktisi. Hampir 20 tahun saya praktisi di bidang farmasi gitu. Jadi saya benar-benar mempelajari yang namanya pengembangan sumber daya manusia itu dari kacamata orang pelamar kerja sendiri gitu. Bukan dari kacamata manajemen. Karena saya memulainya itu dari mulai staff untuk marketing. Nah, seperti kita ketahui bahwa pekerjaan yang membutuhkan effort, yang membutuhkan semangat tinggi itu adalah bagian marketing. Memang anggapan selama ini orang bilang kan kalau kita bekerja di marketing itu pekerjaan resikonya sangat besar. Kenapa resikonya sangat besar? Karena nasibnya itu nggak menentu. Orang berpikir, ya kalau berhasil. Kalau gagal gimana? Ya kalau jualannya laku. Kalau nggak laku. Ya kalau gajinya besar. Kalau gajinya kecil. Kalau gajinya tergantung penjualan. Kalau jual gimana? Kalau nggak jual gimana? Nah ini yang membuat jarang banget orang itu mau terjun di marketing. Kecuali terpaksa. Nah ini pengalaman pribadi. Terus gini, untuk yang sesuai dengan yang dibacakan tadi datanya sama Pak Jun, Pak Nun Jonanto tadi diketahui bahwa hampir bisa dikatakan 98% itu perusahaan itu sekarang itu lagi keadaan sangat sulit, apalagi di musim pandemi ini. Itu banyak perusahaan itu terutama untuk yang dalam bentuk ini ya, yang banyak mengerjakan namanya sektor
real, terus kemudian perusahaan yang padat karya, maksudnya yang tenaga kerjanya banyak, kasarannya itu banyak yang mulai mem-PHK karyawannya. Bahkan saya sendiri ini dulu juga pernah kena PHK. Waktu saya bekerja di PT 3M Indonesia itu saya kena PHK. Dan saya merasakan betul gimana nasibnya orang kena PHK. Untuk cari kerja lain itu nggak semudah yang dibilang, itu pasti akan sangat susah gitu. Lah, selama ini, tapi apakah nggak ada lowongan kerja? Lowongan kerja tetap ada. Kapanpun lowongan kerja ada. Cuma ya tadi sesuai dengan yang dibilang sama Pak Nun tadi. Perusahaan itu untuk menerima suatu pekerja, dia membutuhkan persyaratan yang sangat ketat gitu. Seperti bisa saya lihat di sini. Nah, ini di sini kita bisa lihat di sini adalah diagram, saya tunjukkan diagram permintaan dan penawaran pekerjaan gitu. Persyaratannya biasanya untuk menjadi staf perkantoran itu bisa ketahui adalah satu, pendidikan minimal SLTA untuk yang bawah D3 atau S1. Yang kedua, berpengalaman di posisi yang sama. Nah, ini agak susah ini. Ya kalau kita posisinya sama, kalau posisinya beda gimana gitu. Terus apalagi yang fresh graduate, hampir sangat susah untuk bisa diterima di suatu pekerjaan itu. Nggak punya pengalaman gitu. Ya ini yang nanti akibatnya orang itu ketika di interview pasti pada minder, gugup dan yang lain. Sama persis ujungnya yang tadi yang sesuai dengan yang diajarkan sama Pak Nun tadi. Gagal karena tadi nggak berpengalaman. Yang kedua, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Nah ini komunikasi skill itu penting. Gimana cara kita bisa menyampaikan suatu ide, gagasan kepada teamwork, kepada atasan secara baik dan struktur. Ini banyak orang pintar sekolahnya, IPK-nya tinggi, tapi nggak bisa menyampaikan dengan baik ini. Makanya perlu ada soft skill. Kemudian biasanya berpenampilan menarik. Nah ini yang bilang tadi, setiap saya menerima lamar kerja, kok selalu wajahnya itu coklat semua. Maunya yang merah, kuning, biru gitu. Jadi ada semangat untuk kita menerima itu, semangat. Kalau nggak ada yang menarik kan nggak ada semangat. Menarik di sini bukan harus ganteng, harus cantik ya, enggak. Tapi sesuatu itu menarik perhatian. Jadi membuat orang itu ada yang sesuatu yang baru, bukan yang ya itu mulu gitu, membosankan. Jadi perlu ada yang semangat yang baru gitu. Kalau kita punya semangat baru kan, wah gitu, wah ini yang kita cari nih ya ini. Jadi disitulah gitu. Kemudian yang kedua gini, dapat bekerja sama dengan teamwork, ya itu penting. Karena kan kita itu kerja di perusahaan, bukan kerja di perusahaan kita sendiri, di perusahaan orang. Jadi kan kita perlu menyatu dengan tim. Karena kan apalagi namanya tim manajemen itu kan tujuannya satu, orangnya banyak. Jadi harus menyamakan seperti kita main musik aja gitu. Gak bisa pemain drum main sendiri gitu kan, harus ngikutin drum, harus ngikutin gitar, harus ngikutin bass, ya harus suatu irama gitu. Terus kemudian dibilang tadi itu, harus jujur dan disiplin. Ya ini, attitude-nya itu harus orangnya harus jujur dan disiplin. Selama ini banyak orang pintar, orang yang berpengalaman tapi nggak jujur, nggak disiplin. Ini yang akan membuat image-nya akan buruk gitu. Nah itu yang membuat image buruk ini yang akan membuat nanti kesannya dia akan susah untuk bisa. Gimana dia bisa untuk bisa hal yang susah untuk bisa dia untuk bisa berkembang gitu. Ini adalah persyaratan yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Terus kemampuan kita di sini. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan yang dari sekolah atau kampus, kita akan punya namanya gelar akademik. Itu aja. Hanya bisa memenuhi untuk kebutuhan nomor 1, pendidikan. Tapi kita nggak bisa namanya nggak punya skill, karena akhirnya kita kan nggak punya pengalaman, akhirnya nggak punya skill, nggak punya pengalaman. Terus kemudian kita juga nggak punya yang namanya kemampuan berkomunikasi, kemudian bagaimana kita bekerja sama dengan teamwork, gimana cara kita terus kemudian bagaimana kita bisa menarik perhatian, berpenampilan menarik atau yang lain gitu. Jadi nggak mungkin. Maka itu kita membutuhkan ini kemampuan yang diberikan oleh perusahaan. Biasanya itu yang memberikan pengalaman skill bekerja atau pengalaman adalah perusahaan. Ya kalau orang itu udah kerja,
Kalau nggak kerja gimana? Kalau kerja tapi posisinya nggak beda nih. Jadi kan nggak cocok. Dia pengalaman di marketing, ternyata lowongan kerjanya di administrasi. Nggak nyampe. Orang biasanya kerja di administrasi, pengalaman tahunan di bagian marketing. Dia nggak bisa ngomong nanti, agak susah gitu. Jadi nggak pas sama itu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kemampuan yang diberikan oleh lembaga profesi lainnya. Ini lagi dikembangkan tadi itu bilang Pak. Tadi kan lembaga yang dipunyai sama Pak Nun kan tadi kan lembaga pengembangan profesi. Di situ beliau akan mengajarkan tentang masalah pendidikan skill, bagaimana skill bekerja, kemampuan berkomunikasi, style penampilan yang menarik, belajar tentang masalah teamwork, belajar attitude. Ya tadi bilang attitude yang baik. Nah, kalau kita bisa untuk kita bisa memenuhi persyaratan yang ada di suatu perusahaan yang ini, maka kita nggak cukup hanya dengan sekolah atau mungkin hanya kita kuliah. Kita juga harus dapat pengetahuan, kemampuan yang minimal, punya pengalaman di suatu perusahaan, baik itu pelatihan atau yang lain, dan kita juga ikutin kemampuan yang diberikan oleh pengembangan profesi. Nah ini kan ribet, kita harus banyak sekolah, ya harus kuliah, ya harus latihan bekerja, harus profesi. Nah, gimana caranya? Ini kan gimana caranya kita meramu kebutuhan yaitu yang namanya kemampuan yang diberikan oleh kampus, kemampuan yang diberikan oleh perusahaan, dan kemampuan oleh pengembangan profesi ini dalam satu wadah. Memang nggak bisa maksimal, tapi paling nggak itu kita bisa memberikan kemampuan yang minimal itu dasarnya itu kita punya semua. Tujuannya tadi apa? Karena persyaratannya itu ya memang kayak gitu perusahaan itu. Dia nggak mau tahu. Pak, maaf Pak, saya belum bekerja. Lah ini saya butuh pekerja yang siap untuk kerja. Kita nggak cari orang untuk main-main. Kita di sini itu ada pekerjaan yang udah perusahaan. Perusahaan itu pikirnya adalah profit dan profit. Dia pinginnya adalah minimum resiko dan profit. Apabila ya kalau perusahaannya mampu mendatangkan pendidikan. Kalau perusahaan besar mungkin mampu. Kalau perusahaan kecil dia nggak mampu. Perusahaan besar pun yang melamar banyak. Kan mereka butuh pengalaman itu memang kalian. Ya kalau kasih kemampuan, makanya hampir bisa dikatakan 90% dari pelamar itu ditolak. Ditolak untuk bisa bekerja. Kenapa? Ya tadi itu karena tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan di sini. Ini kualifikasi yang saya bilang ini kualifikasi yang umum. Kualifikasi yang umum. Tapi untuk yang perusahaan makin elit, dia persyaratan juga makin banyak. Tapi minimal 6 ini adalah kualifikasi wajib gitu. Lah, kabar gembiranya di sini gini. Kabar gembiranya di sini. Nah, kabar gembiranya di sini. Nah, di sini. Nah, di era industri 4.0 ini membutuhkan SDM unggul yang sesuai dengan kebutuhan industri. SDM unggul yang bisa dilakukan dengan lembaga pendidikan yang unggul untuk mempersiapkan pendidikan. Nah, di sini. Nah, kriterianya udah tahu tadi. Kriteria SDM unggul keilmuan yang mumpuni sesuai bidang yang ditekuni, mempunyai passion dalam bekerja, disiplin, jujur dan dapat dipercaya. Ada 3 hal penting yang membuat seseorang SDM itu akan dibilang unggul. Satu, dia mempunyai knowledge yang baik. Yang kedua, punya skill yang mumpuni dalam bekerja. Yang ketiga, punya attitude yang baik. Agar seseorang menjadi SDM unggul, maka sarjana itu harus selain punya kemampuan akademik, dia harus punya pengalaman kerja dan skill yang baik. Ada bilang namanya soft skill gitu. Nah, SDM yang bisa didapatkan dari SDM pendidikan dan pelatihan baik dalam segi kualitas membutuhkan metode yang
Lah, salah satu lembaga yang dipersiapkan oleh UMA di sini untuk mencetak SDM unggul itu selain adalah LPIAI. Itu. Lah, kenapa? Karena LPIAI adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu pendidikan yang mempersiapkan untuk dalam hal kemampuan atau skill. Skill atau pengalaman. Nah, pengalaman ini penting. Karena kan kalau kita nggak bisa dapat pengalaman secara langsung, paling nggak kita dapat pengalaman di pelatihan yang mirip dengan di perusahaan. Minimal kalau kita mau ngajar, kita mau dapat pengalaman tentang administrasi, maka kita perlu yang namanya kita ikut pendidikan tentang masalah perkantoran yang berbasis dengan pelatihan. Jadi langsung gimana caranya dia membuat laporan, gimana caranya dia membuat arsip, langsung menggunakan alat administrasi yang ada di situ. Sehingga dia tidak hanya wacana, tapi langsung berbasis praktek. Nah, itulah yang dibilang kemampuan skill. Dengan begitu ketika nanti dia diinterview, apakah kamu punya skill? Saya punya, Pak. Saya udah pernah ikut pelatihan tentang masalah skill, tentang masalah administrasi perkantoran. Perkantoran. Sehingga kalau saya biasa menggunakan alat perkantoran, saya akan lebih pede, jawabnya lebih pede dan bilang, memang Pak, saya nggak punya pengalaman, belum punya pengalaman bekerja, tapi saya punya pengalaman mini pekerjaan di tempat pelatihan saya, sehingga saya udah familiar dengan penggunaan alat-alat perkantoran, sehingga saya terbiasa dan siap untuk ditempatkan Bapak di perusahaan Bapak untuk sebagai staf administrasi. Begitu juga ketika, ya Pak, saya memang nggak punya pengalaman untuk bidang marketing, tapi saya udah terbiasa diajarin tentang masalah communication skill, negotiation skill, dan selling skill. Dan saya udah biasa untuk menjual produk di perusahaan itu, sehingga ketika nanti saya ditempatkan di bagian marketing, saya udah terbiasa untuk berbicara. Gimana cara mempengaruhi konsumen, gimana membaca keinginan konsumen, dan lain-lain. Sehingga perusahaan itu akan merasa senang menerima Anda, karena bukan seperti Anda ini namanya semi profesional namanya. Itu untuk di lembaga LPIAI. Ya Alhamdulillah di tahun 2021 ini LPIAI akan bertransformasi menjadi lembaga yang lebih profesional lagi gitu. Kita akan mengubah menjadi lembaga manajemen perpajakan dan pengembangan profesi. Lah ini, selain kita skill, kita akan mengembangkan yaitu namanya pengembangan profesi atau yang namanya soft skill sesuai dengan tuntutan perusahaan. Seperti kita ketahui kan tadi itu Pak Nun bilang bahwa perusahaan itu tidak menerima karyawan karena rata-rata yang pelamar itu tidak punya namanya skill sama soft skill. Sehingga perusahaannya menganggap bahwa biarpun dia punya IPK gede, dia akademiknya bagus, tapi dia ketika diinterview dia tidak menunjukkan bahwa dia kemampuannya tidak bisa dikembangkan. Dia terlihat di interview aja udah gugup. Kemudian nggak fokus, dikasih tantangan pekerjaan merasa banyak menolaknya, merasa nggak mampu, minder, yang lain. Ya itu membuat bagian HRD nggak suka gitu. Karena yang dicari adalah karyawan yang punya yang namanya integritas tinggi, punya antang mundur, punya semangat tinggi, punya skill yang cukup, dan punya namanya soft skill, jujur, dan antusias yang kuat untuk bekerja. Nah, inilah itu yang dikembangkan di lembaga pendidikan profesi Indonesia di sini gitu. Nah, LPIAI ini, lembaga manajemen profesi ini selama ini kan udah ada jenis pelatihannya yang ada diikuti di sini, pelatihan pajak riset. Nah, ini penting.
Terutama bagi sarjana ekonomi ya saya bilang ya. Sarjana ekonomi itu sekarang itu jumlahnya banyak. Kan kata-kata kan pingin pelamar yang beda, difference, punya perbedaan. Apa sih beda kamu sebagai sarjana ekonomi di UMAHA daripada yang lain? Oh ya Pak, selain saya lulusan sarjana ekonomi, saya juga ikut pelatihan brevet, perpajakan A dan B. Nah ini beda. Wah, berarti kamu ahli pajak. Iya Pak, saya tahu tentang masalah perpajakan. Nah ini, karena perusahaan kan pasti berhubungan sama pajak. Nah ini sangat penting pajak ini. Makanya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi wajib ikut namanya terapan pajak brevet ini. Kenapa? Ini demi kalian. Kalian biar punya kelebihan beda daripada farmasi yang daripada Fakultas Ekonomi yang lain. Karena ketika kalian nanti ngelamar, ditambah punya sertifikat pajak, punya pelatihan pajak, kalian akan pastilah lebih dihargai daripada yang lain gitu. Begitu juga ketika, Pak, saya punya pelatihan ekspor impor lah. Ketika kalian bekerja di perusahaan ekspor impor, kan nanya, emang pendidikannya apa? Ini. Apalagi kalau berbasis namanya praktek, wah itu bagus. Itu yang sangat dicari gitu. Begitu juga akuntansi multimedia. Tapi selain ada pendidikan skill, kalian juga butuh namanya pendidikan pengembangan profesi atau yang namanya soft skill. Apa itu? Yaitu di sini. Nih. Selain mendapatkan ilmu seperti bidang yang diikuti di pelatihan, peserta yang ada di LPM ini akan diajarkan tentang masalah namanya soft skill, yaitu kemampuan untuk bekerja seperti apa, passion. Gimana cara dia punya passion atau semangat untuk bekerja gitu. Kemudian selain passion, budaya organisasi. Gimana sih cara dia beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Gimana caranya ini, gimana cara pola dia berbicara, pola dia bekerja, pola dia berpakaian yang lain. Entrepreneur skill, kemampuan dia komunikasi, kemampuan dia untuk negosiasi orang lain. Apabila Anda bekerja di bagian yang humanian atau hubungan masyarakat, yaitu melayani masyarakat atau yang lain seperti bidang marketing, atau mungkin bidang marketing, bidang komunikasi, bidang testing, itu akan sangat penting yang namanya entrepreneur skill ini. Nilai itu adalah sebagai syarat untuk awal. Tapi setelah itu yang dilihat kalian adalah passion sama budaya sama entrepreneur skill. Ini yang sangat penting. Tolong diperhatikan. Ini yang membuat banyak pelamar gagal di pekerjaan karena dia nggak punya passion, budaya organisasi, sama entrepreneur skill yang baik. Nah, di pelatihan ini kita akan datangkan para akademisi yang berbasis praktisi dan praktisi langsung, yang lagi akan melatih kalian, seperti yang Pak Joni kan melatih kalian untuk supaya anak-anak mahasiswa ini terbiasa dalam pelatihan ini. Jadi tali manfaatin banget ini. Karena sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi? Karena universitas besar itu udah mulai sadarkan hal ini. Dan mereka banyak bekerja sama dengan perusahaan dan mendatang para praktisi untuk mengajar tentang masalah skill sama entrepreneur skill ini. Nah, UMAHA sekarang sadar akan hal itu. Fakultas Ekonomi Bisnis itu sekarang lagi mengembangkan yaitu namanya Lembaga Manajemen Perpajakan dan Pengembangan Profesi ini, LPMI ini. Ini. Lah, kalian itu ini manfaatin ini jenis pelatihan ini kalian ikutin. Kapan Pak kalian ikutin? Kan siapapun boleh kalian ikutin. Ini waktunya pendek. Paling lama itu 6 bulan. Tapi ini akan memberikan nilai plus ketika kalian nanti lulus. Ketika kalian lulus, kalian mendaftar di suatu perusahaan, kalian akan terlihat beda. Yang penting manfaatin waktu kalian dan kemampuan kalian di sini untuk segera ikutin pelatihan ini. Ini adalah salah satu yang dipersiapkan oleh Fakultas Ekonomi bekerjasama dengan para praktisi di perusahaan untuk kalian bisa menjadi SDM yang unggul. Pelatihan ini penting banget
karena ini akan menentukan kalian dan memenangkan kalian dalam persaingan untuk melakukan pekerjaan gitu. Jadi sekali lagi kepada para adik mahasiswa, kepada lulusan SLTA di lingkungan YPF dan sekitarnya, kalian segeralah ikuti pelatihan ini. Ini pelatihan ini sangat penting buat kalian karena ini adalah pelatihan yang dibentuk hampir bisa dikatakan isinya adalah 20% berupa teori, tapi 80% adalah praktek. Praktek dengan alatnya, dengan software terbaru. Nah, ini persis menjadikan kalian menjadi seorang profesional karena kalian punya akan skill yang sama. Ditambah lagi dengan di sini juga akan saya kasih namanya entrepreneur skill, soft skill, kemampuan komunikasi, kemampuan kalian networking, kemampuan kalian untuk bisa namanya berpenampilan menarik yang lain. Nah, ini yang akan membuat kalian memenangkan dalam persaingan mendapat pekerjaan yang kalian ikuti. Jadi, ayo, kapan lagi kalian ikuti pelatihan ini? Karena sebagai praktisi mereka bahwa ini adalah langkah yang sangat tepat dan langkah yang sangat penting buat kalian supaya kalian bisa menjadi pekerja yang modern, pekerja yang unggul, apalagi di persaingan di industri 4.0 ini. Udah sekian dari saya. Jangan lupa pesan terakhir saya, ikuti pelatihan ini dan rasakan bedanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman Hidayat yang telah menjelaskan panjang lebar mengenai keadaan perusahaan yang selama ini kayak begitu, bahwa susahnya mencari lamaran kerja karena banyaknya lowongan sudah dibuang, tidak digunakan lagi karena dia tidak mengerti, karena passion-nya kurang dilatih. Selanjutnya adalah dari Setiawan, ini adalah dari sudut pandang akademisi. Setiawan adalah dekan FEB Umaha. Kita lihat Pak Setiawan itu adalah juga selain jadi dekan FEB, juga menjadi rekanan KAP, Kantor Akuntan Publik M. Wildan, dan juga dia juga sebagai auditor BPK. Ya, kita sampaikan, mudah-mudahan bisa jelas dan gamblang dilihat dari sudut akademisi. Silakan Pak Setiawan. Terima kasih Pak Farid Mata, selamat sore semua yang hadir, partisipannya. Alhamdulillah lebih dari 100 ya. Tapi saya harapkan memang untuk Fakultas Ekonomi terutama, dan boleh fakultas lain ikut gabung ya. Kalau bisa kita selalu hadir ke webinar, alhamdulillah 4 minggu ini saya hadir terus, temanya menarik semua, termasuk terkait dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kembali dengan ulasan yang sudah disampaikan ke dua pembicara, maka yang terakhir saya banyak menjelaskan masalah realita persiapan-persiapan yang sudah ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, tadi disinggung yang dinamakan LPI AI itu dulu ketika saya berpikir dengan Pak Farid Mata pendirinya, bagaimana Pak kalau kita memberikan suatu pelatihan yang sifatnya bisa menambah skill ya, walaupun soft skill maupun hard skill itu sementara kita jalankan aja dulu. Nah, saya tidak mau berpikir bersaing dengan sekolah lain, tidak waktu itu ya. Waktu itu yang saya pikirkan adalah anak-anak saya yang di Umaha ini bisa kursus dengan biaya yang relatif murah. Yaitu salah satunya adalah yang paling dibutuhkan sampai hari ini. Saya selalu berpikir ke depan ya. Ke depan itu walaupun ada
hambatan, ada pandemi seperti ini, tetap kita semangat ya. Visioner kita. Kita harus berpikir visioner jangka panjang. Pandemi itu kita anggap jangka pendek ya. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. Tetapi kalau kita terlalu terhanyut seperti itu, maka motivasi kita jadi turun. Ya. Saya cerita masalah pengalaman ya, kan pengalaman kerja yang ada di historical saya sendiri. Karena ketika saya belajar S1 dulu, saya tidak langsung dari S1. Saya ngambil akademi akuntansi YKPN Yogyakarta. Di sana tujuan saya ingin jadi pembantu atau adjun akuntan ya. Pertama, adjun akuntan itu tidak terlalu besar biayanya, tetapi langsung bisa kerja. Nah, ketika saya bergaul dengan teman-teman itu, saya serius kalau sekolah di rantau ya. Misalnya tidak di tempat ayah ibu saya, itu saya langsung di rantau. Saya serius, punya target. Jadi sekolah 3 tahun itu saya harus punya target, termasuk saya melamar harus di kantor pusat. Ya, harus kantor pusat. Ketika saya punya target itu, maka saya membuat suatu rincian. Ya, apa yang harus saya persiapkan? Pertama adalah, kalau saya belajar di akuntansi, maka saya ingin belajar di luar akuntansi juga. Ya, contohnya seperti yang sekarang terjadi, yang dinamakan industri 4.0 itu, multi talenta itu dikehendaki ya. Keahlian kita itu dikehendaki lebih dari 1. Kalau di manajemen kita harus nambah lagi, karena saya sudah alami dan jalani di melamar kerja dulu ya. Alhamdulillah saya diterima terus S1 dari akademi saya ke S1. Ambil PPAK-nya UNER ya, alhamdulillah diterima kerja juga di BUMN waktu itu. Karena apakah saya punya target, tadi Pak Jun dan Pak Firman tadi bagus ya menyampaikan secara teoritis seperti itu memang ya. Tapi kalau dari saya atau saya pribadi mengalami itu karena saya praktekkan. Saya harus mampu. Padahal kemampuan saya di akademis tidak terlalu jago banget, tidak. Tetapi yang saya harus lengkapi adalah, satu adalah sejarah dari Indonesia termasuk dunia ya. Bahasa asing yang paling sering digunakan semenjak abad ke-15 itu. Karena perdagangan ya. Cina itu kemana-mana ya, orang Cina kemana-mana, termasuk terakhir bahasa Inggris. Sehingga 2 hal itu saya jadikan patokan, walaupun saya tidak belajar bahasa Cina, bahasa Inggris cukup ya, sementara itu. Kemudian masalah kompetensi, saya juga berpikir ingin sekali bahwa anak-anak saya yang semester 1 itu sudah mulai belajar pajak, tidak perlu nunggu kurikulum. Kalau kita nunggu kurikulum harus nunggu semester 3 atau 4 ya, terlalu jauh. Kalau kita bisa belajar pajak di semester 1, paling tidak kita punya bekal untuk jadi konsultan junior lah, mengisikan SPT-nya orang itu sudah hitung atau 500.000 sudah bisa dihargai seperti itu, bisa, mampu dan banyak itu. Jadi pertama kali kita belajar yang dari skop kecil dulu, tetapi kita serius kita nangani di situ. Oke. Itu fakta ya yang saya ceritakan karena memang terjadi di saya. Sambil saya belajar terus ya. Begitu saya jadi akuntan profesional, dapat kartunya anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia, maka saya kembangkan lagi. Alhamdulillah saya dipercaya di FEB Umaha ya. Maka saya punya perkembangan dengan tadi yang dibacakan Pak Firman, salah satunya itu untuk mengembangkan kompetensi saudara di sini di Umaha ini. Saudara akan tidak kalah saingan dengan tempat lain kalau saudara punya tambahan-tambahan yang akan saudara dapatkan. Sebetulnya contohnya belajar bahasa Inggris ya. Setiap hari kita bisa dengan YouTube, dengan YouTube bahkan kita bisa milih native speakers ya, jadi orang asli yang bicara orang bahasa Inggris asli itu bisa kita dengarkan di situ. Tinggal niat dan minat kita kok tiap hari itu bisa.
Sehingga kompetensi saudara tadi dari Pak Jun tadi mengatakan masalah proses interview itu yang saya sudah alami juga ya di berbagai perusahaan, itu tidak ada masalah, tidak perlu nervous kok. Ini buktinya saya pernah mengalami seperti itu dan sekarang alhamdulillah masih bekerja ya, hampir umur 60 tahun itu masih bekerja. Nah kebetulan saya di UMAHA ini, saya lihat visinya Pak Rektor, yaitu beliau itu visioner berpikirnya, spiral. Jadi kok saya cocok lihat begitu, tapi harus kita ikuti ya. Termasuk contohnya di UMAHA ini ada e-learning ya. Saya tahu betul sejarahnya atau historinya e-learning itu sebelum ada pandemi itu 2 tahun lalu atau 1,5 tahun lalu saya lupa ya. Tapi kenyataan ya, beliau sudah membeli suatu device atau hardware yang mana dulu belum model Zoom ya. Tapi berarti kan itu ada upaya ya. Itulah di UMAHA itu menurut saya, kalau saya nilai, saya nggak tepat milih kerjaannya di sini gitu. Nah, walaupun ada kerjaan lain, tapi tetap saya paling setia di sini sesuai dengan nama saya Setiawan gitu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya akan kembangkan lagi bahwa selain LPAI kan saya dipercaya untuk mengembangkan BLK juga, Badan Latihan Kerja yang notabene sertifikasinya dari Disnaker ya, kerjasama. Nah di situ sudah ada pelatihan yang sudah kita tawarkan, tapi peminatnya mungkin belum begitu banyak karena pandemi kemarin ya. Itu di situ ada pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh prodi akuntansi, manajemen atau kewirausahaan, bisa milih untuk animasi misalnya, itu ada di situ. Maka salah satu pengkayaan dari kurikulum saudara yang belajar di UMAHA ini luar biasa. Tadi kalau Pak Jun sudah mengatakan minimnya kurikulum itu, kita sudah antisipasi. Terus ada lagi SolidWorks, pengembangan dari AutoCAD itu kita sudah ada. Tapi peminatnya belum ada karena memang lagi pandemi dan tidak bisa tatap muka ya di situ. Kemarin juga saya ketemu anak manajemen juga, S1, belum lulus. Beliau bisa ngajar masalah servis komputer ya. Ya alhamdulillah saya selalu cepat adaptasi dengan hal seperti itu ya. Kemarin saya tawarin, mari kita bangun di UMAHA ini, bisa komplit nanti di UMAHA. Nah, slide saya bisa dibuka Pak. Saya sedikit aja teoritis ya. Ini saya dapat gelar dari akuntansi Erlangga ya. MM-nya, S2-nya juga akuntansi Erlangga, bukan di manajemen. Kemudian riwayat kerja saya lulus di sertifikasi BPKRI sampai sekarang ini saya masih di data di sikapnya sistem informasi KAP ya. Kantor akuntan publik saya masuk masih. Saya jadi partner di KAP. Maka saya berpikir bahwa anak-anak didik saya yang di sini bisa kita ikutkan untuk pendidikan formal, sektor formal maupun sektor informal, yaitu kewirausahaan nanti. Itu akan lebih komplit kalau anak-anak di sini belajar secara kursus ya. Kursus itu ada targetnya. Dan insya Allah kalau seperti brevet yang sudah saya kerjakan ini, alhamdulillah sampai 11 angkatan itu menghasilkan 150 siswa. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya saya wajibkan bisa ngajar. Untuk ngajar junior pajak ya. Banyak seluruh Indonesia itu jumlahnya kan SMK dan SMA itu banyak sekali di situ. Kita bisa pakai online kok ngajarnya. Materinya seluruh Indonesia sama, undang-undang perpajakan ya. Itu mudah dipelajari sehingga tadi saya berpikir melompat itu adalah semester 1 loh sudah bisa belajar sebetulnya. Tidak perlu nunggu semester 5 atau 6. Kasihan nunggu gilirannya. Nah, semester 1 sudah bisa. Kok enggak realistis, Pak? Kok semester 1 kenapa, Pak? Realistis sekali menurut saya karena
ketika mereka yang pernah belajar di SMK atau SMA, pernah belajar pajak juga, dasarnya ada di situ. Tinggal moles ke atas untuk S1 ini lebih siap lagi. Ya, itu tadi bagi saudara mahasiswa, saya umumkan sekalian bahwa saya buka mulai semester 1. Dan nanti hasil kursus itu saudara bisa ngajar. Ya, bisa ngajar. Nanti sementara kita dampingi terlebih dahulu supaya jadi pengajar profesional. Sehingga di dunia kerja misalnya suatu ketika saudara ngelamar kerja sudah punya track record yang ada yang prima di situ ya. Sudah ada praktek di situ. Nah, insya Allah seperti itu. Kemudian dari sisi KAP atau kantor akuntan publik karena jadi partner ya saya juga mengembangkan untuk pelatihan auditing atau pemeriksaan laporan keuangan eksternal ya. Bukunya sudah saya selesaikan, tinggal nyetak. Nanti kita adakan di rumah. Siapa yang mau ikut, nanti saya kasih dasar-dasarnya untuk audit di situ. Saya akan launching buku di situ. Ini adalah historical. Kemudian materi Pak Samsi bisa berikutnya. Caranya gimana, Pak? Next. Oke. Kita tadi membahas masalah industri 4.0 ya. Sebetulnya kita bisa ikuti timeline ini. Nah, sekarang kita berada yang di merah ini yang apa namanya? Fourth ya, yang keempat. Kalau kita ikuti apa sih 4.0 itu adalah sejarah dari mulai awal kita itu lihat di industri di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Dulu tahun 1800 sebelum revolusi industri di Prancis ya, itu kita belum ada masalah pembagian struktur biaya karena yang dominan adalah cuma biaya tenaga kerja. Ketika merambah ke 1900 ada penemuan ada mesin dan sebagainya, elektronik dan sebagainya, mulai ada otomisasi di situ. Setelah otomatis maka tenaga dikurangi ya, tenaga kerja dikurangi. Nah, saudara kalau sudah sekolah di rumah tidak perlu risau ada pengurangan atau penambahan tenaga kerja. Yang perlu saudara siapkan adalah expert untuk skill tadi, skillnya ditampilkan. Ya, tadi sudah saya kasih contoh, salah satunya bahasa Inggris dikuasai. Tiap hari gratis pakai YouTube bisa ya, latihan listening, pronunciation di situ bisa. Saya masih melakukan itu karena pas anytime ada negosiasi atau apalah yang pernah saya lakukan itu kita bisa diajak satu tim, satu grup, ya lumayan kan. Kalau ada sellernya lumayan. Kemudian setelah ada elektrik, ya ada IT system. Nah, IT system itu sudah berlalu ya. Sekarang tambah modern lagi. Ada yang dinamakan dengan cloud technology ya. Itu teknologi itu lebih canggih lagi dan kita ini harus masuk ke era ini ya, harus menguasai. Umaha sudah masuk nggak? Saya bilang sudah ya, termasuk langitan itu luar biasa menurut saya sih. Bahkan saya tadi ngomong bahwa saya itu tidak salah pilih tempat kerja di Umaha ya, karena langitan ini luar biasa jadi kebanggaan saya ya. Ketika mulai ditata sampai sudah terjadi, ya termasuk hari ini saya ujian menggunakan e-learning itu sangat membantu saya. Saya sudah punya 8 buku dari e-learning. Ya, saya bisa menerbitkan 8 buku dari e-learning secara mudah dan saya bisa ngontrol semua kegiatan mahasiswa saya ujian.
yang di mata kuliah saya, misalnya statistik, matematika, kebetulan mata kuliahnya ini itu ya, maka saya mudah mengontrol setiap mahasiswa kemajuannya seperti apa sih dibandingkan saya sebelum ada e-learning. Ini adalah salah satu kemajuan yang ada di Umaha ini dalam menseriusi masalah langitan ya, cloud systemnya yang kita bicarakan hari ini adalah memang kejadian yang ada di Umaha. Nah, semoga kita bisa survive terus, bisa efisien, bisa mendapatkan mahasiswa yang memiliki visi juga yang tinggi. Ini adalah bentuk cloud computing ini, maka sekarang transaksi itu tidak bisa sendiri-sendiri ya, termasuk di dalam Umaha yang sudah dibentuk di langitan itu bisa secara bersamaan ya. Kalau yang kerja bersama-sama maka cepat prosesnya itu ya. Nah, ini adalah definisi saja apa sih yang harus ada di 4.0 itu. Satu adalah keragaman, adalah keharusan ya. Yang dimaksudkan keragam itu platformnya seluler, desktop, tertanam, dan webnya itu secara teknologi perangkat kerasnya terkait semua, yaitu bisa terkait itu bisa online, bisa membuat suatu entry data yang semuanya bisa, usernya bisa menggunakan. Kemudian yang dua adalah yang cirinya 1.0 itu adalah memahami pengguna atau user. Ya, pengguna atau user dimanapun termasuk industri, di pabrik, itu juga sekarang lebih mudah, lebih cepat. Database-nya tersedia ya. Contohnya misalnya user itu butuh daftar harga atau price list. Sekarang cepat ya. Tidak seperti zaman saya dulu itu kerja di perusahaan, price list ini harus pakai fax, facsimile ya, facsimile. Nunggu, kemudian belum kalau kertasnya itu enggak atau habis ya, luntung masih kita enggak bisa baca pesannya yang lawan transaksi kita itu. Nah, ini kemajuan-kemajuan itu memang diakui kalau ada di di perusahaan kita, maka kita sudah masuk ke era 1.0 di situ. Kemudian tekniknya arsitektur itu berbagai koneksi dan aksesibilitasnya ada di situ. Nah, saya lihat Umaha sudah ada tuh ya, membangun langitan, tinggal mengembangkan. Insya Allah akan maju. Kemudian pikiran ulang penggunaan data ya, data yang dipakai ulang-ulang itu tidak ada masalah di sistemnya di 1.0 itu ada security data di situ sekarang sudah. Oke, ini adalah yang sudah saya bicarakan. Kursus yang sudah ada di Umaha terkait dengan kompetensi itu tanpa nunggu semester 3 atau 4, boleh semester 1, yaitu brevet pajak. Ya. Nanti akan kita cari perencanaan pajak, sudah mulai, karena matematika sudah ada, soal di semester 1 sudah saya launching ketika kemarin ada di e-learning. Jadi semester 1 bisa merencanakan pajak, nggak perlu nunggu semester 3 atau 4. Ya. Kita curi start, tapi positif, ya, legal. Nah, kemudian tadi selain LBHI juga ada pengembangan untuk kursus-kursus tambahan itu ada di BLK. Sertifikasinya juga dari Disnaker. Itu dia yang saya sampaikan, bukti-bukti yang sudah kita wujudkan ya di Umaha ini. Jadi selain memang kurikulum yang formal untuk belajar mulai semester 1 sampai 8, ya alhamdulillah 2-3 webinar sebelumnya itu sudah menjelaskan masalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, kita sudah
terlebih dahulu, forward ya, kita sudah di depan terlebih dahulu daripada yang lain-lainnya. Bahkan saya sudah punya video promonya untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi realisasinya segera. Terima kasih waktunya Pak Farid Marta dan timnya webinar Umaha, memang hebat menurut saya ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan selaku Dekan FPIB dan luar biasa dari pembahasannya. Sebelum kesimpulan dari kepada peserta segera absensi di webinar untuk mendapatkan sertifikat bisa dilihat di chat dan dilakukan chat sehingga bisa mendapat sertifikat. Kesimpulannya begini, dari pembicara yang pertama Bapak Nun Jamianto adalah bukan karena tidak pintar atau tidak terampil, tetapi mereka tidak tangguh, cengeng, mudah mengeluh, kurang inisiatif, kurang antusias, dedikasi, bantuan menuntut pilih-pilih, tidak sabar, proses lemah dalam komunikasi. Nah, itulah adalah kendala-kendala yang harus menjadi tantangan kita. Nah, Pak Firman Hidayat tadi, solusinya cari pelatihan yang mudah, cari pelatihan yang murah. Yaitu Pak Firman Hidayat tadi berkolaborasi dengan LPAI, ingin mengajar, memberikan yang terbaik bagi LPAI Umaha. Monggo yang ingin kursus. Pak Setiawan, kesimpulannya tadi adalah memberikan wacana bahwa mereka yang sudah mengikuti LPAI sudah bisa diakui dalam pengurusan pajak. Kalau kita mempunyai sertifikat LPAI yang ditandatangani Rektor Umaha, kita dapat mengurus perpajakan yang diakui oleh Kanwil Pajak atau Dirjen Pajak, gitu. Sehingga dari 3 sumber tadi semuanya optimis bahwa kita ke depan mempersiapkan SDM unggul dengan pelatihan pengembang SDM di LPAI Umaha sesuai dengan tuntutan era industri 4.0. Semoga dari kami mengucapkan banyak terima kasih dan mungkin bisa ada yang tanya, monggo. Kami buka pertanyaan, 3 pertanyaan aja ya. Monggo nanti ada Pak Firman yang siap menjawab atau Pak Dekan. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo bisa WA kami atau chat kami sehingga kami nanti bisa menjawab. Mudah-mudahan ke depannya kami sebagai pengurus LPAI dan PLKK tadi yang telah diterangkan oleh Pak Setiawan berkembang sehingga ke depannya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Ma'arif bisa SMA, SMKK maupun Umaha. Sekian, kami ada kesalahan, kami minta maaf. Kita kembalikan ke host Bu Ratna. Monggo, Bu Ratna. Terima kasih Pak Farid. Untuk para peserta webinar bisa melakukan absensi karena link sudah dibagikan oleh panitia. Ya, dan sertifikat bisa langsung didapatkan dari link tersebut. Jadi monggo, silakan. Link absensi webinar Umaha sudah dibagikan. Untuk mempersingkat waktu, sebentar Pak Farid, ini ada doa dari Pak Farid mungkin? Iya. Oke. Acara selanjutnya adalah doa dan akan disampaikan oleh Bapak Farid Marta. Monggo Pak Farid. Marilah kita berdoa agar seusainya ini
bahwa nanti kita bisa terapkan ini untuk mempersiapkan SDM unggul dengan pelatihan pengembangan SDM di LPAI UMAHA sesuai tuntutan era industri 4.0. Marilah kita berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoa yang kedua untuk Al-Mahfurah Haji Munir Hasil Melatif sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Ma'arif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il awal wal afat. Wa taqdilana bi jamil hajat wa tutakhira min jamil sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballuna biha al khayat min jamil khairat fil ati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa istabda ilmi wa baqarata fil rizqi wa tabatan qalbal maut wa rahmatal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa taqiyyawan. Allahumma ajli lana sanana kullahu. Allahumma zidna wa la tanqusna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna. Wardo'ana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa basyirin nadir wa siratir munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doa yang disampaikan oleh Bapak Farid. Untuk mempersingkat waktu karena ini sudah sore, Pak Rektor mungkin mau ada closing speech atau sudah cukup, Bapak? Oke, kayaknya Pak Rektor nggak aktif, mungkin lagi nggak online, istirahat. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri acara pada sore hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga sukses dan lancar untuk semua acara kita. Terima kasih kepada para panitia webinar pada sore hari ini, para pembicara, dan juga moderator pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.